Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Database Management System atau DBMS pada mata kuliah pengantar teknologi SIM 2. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fikri Revi Saputra dari kelas 2A24 dengan NPM 10221771. Terima kasih kepada Bapak Natalios Peter Sipaskuta selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi SIM 2 pada semester ini. Secara garis besar, topik pembahasannya mengenai yang pertama, pengertian DBMS, kedua, tujuan utama DBMS, ketiga, fungsi tugasnya, dan yang keempat ada keunggulan dan fungsi utama. Pengertian DBMS, Database Management System atau DBMS, yakni perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database. Secara fungsi, Database Management System atau DBMS mempunyai fasilitas mengintegrasikan, terhubung, merekayasa, dan memelihara basis data. Database Management System atau DBMS merupakan software yang digunakan untuk membangun sebuah sistem basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS membantu dalam pemeliharaan dan pengolahan kumpulan data dalam jumlah besar, sehingga dengan menggunakan DBMS tidak menimbulkan kekacauan dan dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. DBMS merupakan suatu interface. Yang dimaksud dengan interface adalah aplikasi yang memungkinkan manusia berinteraksi atau berkomunikasi dengan komputer. Database Management System atau sistem manajemen yang digunakan untuk mengolah data. DBMS dengan Excel memiliki perbedaan, yaitu cakupan DBMS yang lebih besar atau tidak terhingga atau dapat dikatakan tidak terbatas, sedangkan Excel memiliki cakupan yang terbatas. Kemudian ada contoh database management system. Pertama ada MySQL, kedua Improvado, yang ketiga Amazon RDS, yang keempat Microsoft SQL Server, dan yang kelima ada PostgreSQL. Sebuah perintah ditulis dalam sintaks dan dirubah dalam coding. Interface dapat melakukan 4 hal, yaitu read, write, delete, dan update. Seseorang atau user hanya dapat melakukan read, sedangkan administrator dapat melakukan semuanya. Tujuan utama penggunaan DBMS dalam jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar. Kemudian DBMS merupakan perantara bagi pengguna dan database. Agar dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna harus memakai bahasa database yang sudah ditentukan, yaitu bahasa coding. Ada dua jenis bahasa komputer yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan DBMS. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan, mulai dari membuat tabel baru, memuat indeks, maupun mengubah tabel. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari database, menghapus data dari database, dan mengubah data pada suatu database. DBMS ditemukan oleh Charles Beckman pada tahun 1960 di General Electric atau GE. Database adalah koneksi data yang sistematis dan dapat disimpan secara elektronik. Dapat berisi semua jenis data termasuk angka, kata, gambar, dan video. Untuk melakukannya atau menggunakan interface dengan DBMS, terlebih dahulu harus memiliki database. Fungsi tugas. Berikut ini adalah beberapa pengguna database berdasarkan fungsi tugasnya. Yang pertama ada database administrator, yang kedua ada security officer, yang ketiga application developer, yang keempat application administrator, yang kelima ada database users, dan yang terakhir ada network administrator. Keunggulan DBMS yang pertama, mengurangi duplikasi data atau redundancy. Data redundancy yaitu penyimpanan item data yang sama lebih dari satu lokal fisik.
Umumnya, suatu data tertentu hanya disimpan pada satu file tetapi dapat dihubungkan dengan data pada file yang lain. Kerangkapan data perlu dihindari dalam penyusunan file database karena akan mengakibatkan pemborosan penggunaan media penyimpanan dan memungkinkan terjadi ketidakkonsistensian data. Yang kedua ada menjaga konsistensi dan integritas data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Efisiensi memiliki arti yaitu menggunakan dana yang seminimal mungkin. Dan efektivitas yang memiliki arti pasti selesai tugas yang diberikan pengguna data. Yang kelima ada meningkatkan produktivitas pada pengguna data. Dan yang terakhir ada memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data. Kemudian ada kekurangan dari DBMS. Yang pertama ada penggunaannya cukup kompleks. Yang kedua, kompleksitas DBMS mengakibatkan ukurannya yang besar. Yang ketiga, biaya DBMS tidak sama, tergantung pada lingkungan dan fungsi yang disediakan. Yang kelima yaitu ada tambahan biaya untuk hardware. Kemudian ada fungsi utama. Beberapa fungsi utama DBMS. Yang pertama adalah mengidentifikasi data beserta kaitannya, constraint. Yang kedua, manipulasi data atau mengolah. Yang ketiga, meningkatkan integritas data. Menjaga integritas data, DBMS berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan redundansi data dan memaksimalkan konsistensi data agar setiap kali menampilkan data sesuai dengan data aslinya. Kemudian ada backup and recovery. Backup dan run, kemudian sistem akan menjadi basi. Mempercepat akses data. Mengurangi inkonsistensi data. Data inkonsistensi yaitu muncul data yang tidak konsisten pada area yang sama untuk beberapa file dengan kunci yang sama. Ketidakkonsistenan ini mungkin terjadi akibat kesalahan dalam pemasukan data atau data entry, yaitu proses pengupdate data, tetapi akibatnya muncul data yang tidak konsisten. Kemudian ada keamanan data. Keamanan data. DBMS memiliki peran penting bagaimana tingkat keamanan dalam database tersebut. DBMS berperan bagaimana memberikan hak akses pada orang yang sesuai. Selain itu, DBMS juga bertugas mengatur apa saja yang dapat dilakukan oleh user tersebut pada sebuah database. Tambahan, DBMS menyediakan akses bagi pengguna terhadap sekumpulan data yang telah disentralisasi. Contohnya, Entity Relation Diagram atau ERD. Data adalah fakta, tetapi dengan adanya penjelasan atau data tambahan, maka akan menjadi sebuah informasi yang memiliki arti. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik ataupun penyampaian materi yang kurang sesuai dengan kaidahnya. Mohon untuk dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.